Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us praise and gratitude to God, the Great One, for this power to us, so that we can carry out a seminar with the theme self-healing this afternoon. Okay, next, I will introduce my team. First, Rizky Wayudi as moderator. Hello Rizky. Hello. Aura Silalahi as presenter. Halo Aura. Hai. And Eki Wahini Lubis as host saya sendiri. And the last one, Mem Sulia SBD as moderator. As mentor, mohon maaf ya. As mentor maksudnya. Oke, saya harap teman-teman bisa mengikuti Zoom ini dengan baik dan tertib. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kepada moderator saya persilahkan. Oke, thanks to our friend Eki who handed over the event to me. Sebelum acara saya serahkan kepada presenter, saya ingin menyampaikan aturan selama meeting. Peraturan itu diantaranya yang pertama, berpakaian sopan dan harus mengaktifkan kamera. Yang kedua, memute suara. Yang ketiga, wajib mengisi absensi. Yang keempat, tidak diperkenankan mencoret-coret PPT atau PowerPoint. Oke, acara akan saya serahkan kepada presenter. Silakan presenter. Okay guys, thank you for you participating to our webinar today. The theme today is self-healing. Okay, get started. Sudah nampak kah? Hey Al, how are you today? I hope you are in good shape physically and psychology. Tapi nggak masalah kalau saat ini kamu lagi ngerasa nggak baik-baik aja. Merasa nggak baik-baik aja bukan hal yang jarang kita temui dalam kehidupan. Banyak peristiwa dan pengalaman yang akhirnya membuat kita berada di fase tersebut. So, we can start by identifying what experience usually make you feel not okay. Hurt, touchy, disappointed, angry, sad. Did that experience leave you with scars? Traumatized you by the experience? Yeah. What you have experienced in the past can leave inner wounds, and of course, those wounds that you need to treat. Diputusi pacar, ngerasa nggak punya teman, kekerasan yang dialami sejak masa kecil, tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, atau ada yang punya trauma akan masa lalunya, atau berbagai masalah lainnya. Lalu apa yang kamu rasai ketika mengalami pengalaman tersebut? Sebelum lanjut lebih jauh, aku ingin bertanya dulu. Sudah berapa banyak luka batin yang kamu abaikan hingga hari ini? Berapa banyak? Oke, kita next saja. Maybe you often hear the phrase "let time heal." What do you think about this expression? Do you believe that time can heal wounds? How long does it take to heal wounds? 1 tahun, 5 tahun, atau tidak ada waktu yang pasti bukan? Tapi faktanya adalah waktu nggak bisa menyembuhkan lukamu. Jangan sedih dulu. Memang bukan waktu yang menyembuhkanmu, tapi dirimu sendirilah yang menyembuhkan luka yang kamu miliki. That is why everyone has a different time to heal wounds, because it is not time that is cure for our wounds, but our ability to heal is the most important medicine in healing wounds. This journey
of self-healing not only helps us achieve what we are aiming for, but also we can enjoy the result of the journey. Self-healing helps us to become more complete and more able to achieve what we want to achieve and allows us to enjoy life more. Mungkin ketika memiliki luka, kita terasa sulit menikmati kegiatan kita sehari-hari. Nggak bisa produktif karena keinget masa lalu yang bikin kita ngerasa nggak mood. Melalui self-healing, kita akan lebih mampu untuk menerima luka batin tersebut dan melepasnya. So even though we cannot get rid of the memories of the past, the pain that accompanies those memories, we won't feel anymore. Okay, next. Self-healing is a process of self-healing from inner wounds. Umumnya terjadi akibat gangguan psikologis, trauma, dan semacamnya karena adanya luka batin masa lalu yang disebabkan oleh diri sendiri atau orang lain. This method is usually done when some has a very disturbing mean. A person is kept inner wounds that are very disturbing to his emotions. Self-healing is useful for complete unifit business which also result in emotional exhaustion. Oke, baik, kita istirahat sebentar. Saya serahkan lagi ke moderator. Oke, sembari kita istirahat, mohon kepada para partisipan untuk mengisi aksesi pada kolom chat. Terima kasih. Oke, kami rasa sudah cukup waktu istirahatnya. Saya serahkan kepada presenter. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Kita akan membahas tentang tujuan apa itu self-healing. Kenapa kita harus melakukan self-healing? Apa tujuannya sih? Tujuannya yaitu the purpose of self-healing itself is to understand oneself, accept imperfection, and from positive thoughts from what has happened. When we success in self-healing, we will become stronger individuals in facing difficulties, failures, and traumas in the past. We will see that the problems
that exist in life can profit lesson that are not taught by anyone but themselves. Tanda dan gejala yang mengalami trauma psikologis. Untuk bisa mengetahui adanya kondisi traumatis, ada beberapa hal yang bisa dijadikan acuan. Salah satunya adalah dengan melihat tanda-tanda dan gejalanya. Tak hanya secara emosional, tanda dan gejala seseorang mengalami trauma juga bisa trauma secara fisik sebagai berikut ini. Oke, inilah tanda-tandanya. Yang pertama, dia mengalami emosional yang tingkatnya menggebar-gebar gitu. Tahu menggebar-gebar semana? Ya kayak amarahnya meronta-ronta gitu. Ada juga yang bisa dilihat secara fisik, yaitu secara fisik yang badannya lesu, malas-malasan, atau banyak lagi. Signs and symptoms of emotional trauma, emotional symptoms that often appear in people who have experienced trauma include. Yang pertama, denial or cannot accept reality. Kita itu harus bisa menerima kenyataan. Kalau kenyataannya bukan begini, ya setidaknya kita harus memaafkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, angry. Wajar aja ya, ketika kita merasa trauma, kita akan merasa marah. Ya, kalau merasa marah itu ya setidaknya marahnya jangan sampai terlalu membuat kita stres, depresi, ataupun ingin membuat kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, sad. Yang keempat, emotion overflowing. Yang kelima, feeling embraced. Yang keenam, consider himself quality of what happiness. Ya, kita di sini harus happy terhadap diri sendiri agar apa yang di dalam pikiran kita itu tidak kacau dan tidak terlalu membuat kita stres akan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ketujuh, withdraw from the excitation. Sing in and symptoms of physical trauma. Psychologically, trauma can also cause several symptoms such as, yang pertama, pale, yang kedua, lime, yang ketiga, the body feels tired, yang keempat, difficult to concert, yang kelima, the heart beats fast, yang keenam, pain and aches in the body, feeling no apparent reason, yang ketujuh, tense muscles, yang kedelapan, difficult sleeping or having frequent nightmares. Cara sederhana melakukan self-healing dalam keseharian. Untuk menyembuhkan diri sendiri, kamu bisa memulainya dengan mengenali dulu luka apa yang ada di dalam dirimu. Menerima luka tersebut dan tidak menolaknya hingga akhirnya kamu dapat mencapai hidup sepenuhnya dengan luka batin yang sudah sembuh. How to do self-healing? Some steps for self-healing to help heal past wounds including, yang pertama, self-acceptance or accepting yourself. The problem that most often occurs is that we cannot accept ourselves as we are. Instead, we want to be other people. Accept ourselves with our shortcomings. Yang kedua, don't give up on what you dream. Of course, big dreams take time to turn into reality. Unfortunately, we often give up before dreams come true, then disappointed with yourself, and become full of regret. Therefore, it is important to do self-healing in order to experience our goals, dreams, and desires. Use the time and
energy, you have to accept it. Yang ketiga, forgive yourself. You might have failed, were sad, angry, disappointed. Maybe you caused something bad to happen, broke someone heart and failed to achieve something you wanted. But living with constant guilt is only self-defeating. Just accept all the facts. Trauma from the past is very natural because basically all of us humans who have problems with how to forgive ourselves can receive the opportunity to do extraordinary things with yourself. Yang keempat, love ourselves. Sayangi diri kita sendiri. Yang kelima, jangan salahkan diri sendiri. Don't beat yourself up. Yang keenam, doing positive activities. Melakukan kegiatan yang positif. Penting nih untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif agar kita tidak sering overthinking ataupun yang melakukan kita hingga depresi akan masalah-masalah tersebut. Penting untuk menyaring hal-hal negatif yang dapat menyebabkan stres. Dibutuhkan upaya nyata untuk memerangi hal tersebut. Cobalah untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dan membuat what to do list. Kita bisa membuat list-list untuk melakukan kegiatan positif. Baik itu melakukan hal-hal yang mulai disukai, hobi, atau apa yang ingin kalian lakukan yang sering kalian tunda-tunda. Kegiatan-kegiatan positif akan membantu merasa lebih baik secara emosional yang pada akhirnya akan memiliki efek positif terhadap tubuh. Yang ke-7, exercise regularly. Berolahraga secara rutin. Setidaknya sehari sekali kita berolahraga dengan waktu 15-20 menit. Agar tubuh kita tetap bugar, sehat, dan segar. Yang ke-8, get enough sleep. Tidur yang cukup. Tidur yang tidak cukup dapat membuat kita menjadi berpikiran yang hal-hal menjadi negatif. Sepertinya seperti kita ingin melakukan hal-hal positif tetapi tidak akan terjadi karena pikiran kita memengaruhi diri kita sendiri. Yang ke-9 yaitu me time. Perlu nih untuk melakukan me time dengan diri sendiri agar kita tahu di mana kemampuan kita dan agar kita tahu bagaimana cara menyayangi diri kita sendiri. Me time berguna untuk membuat setiap orang memikirkan dirinya sendiri terlebih dahulu, bagaimana orang lain memperlakukannya. Diri kita masih bisa memilih untuk bahagia. Banyak kebahagiaan yang bisa kita buat dengan diri kita sendiri. Kebahagiaan tidak bisa kita ambil dari orang-orang lain. Kebahagiaan itu tumbuh dari dalam diri kita sendiri, membuat kita merasa bahwa pusat dari segala kehidupan ini adalah diri sendiri. Orang lain hanyalah pelengkap kebahagiaan. Tentu saja, semua orang pasti punya cara terbaik versi masing-masing untuk melakukan self-healing. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, acara ini saya alihkan ke moderator. Oke, thanks to our friend Aura telah menyampaikan materi dengan baik. Berhubung materi sudah disampaikan, jika ada di antara teman-teman yang ingin bertanya, kami membuka sesi tanya jawab dan kami persilahkan.
Any question, guys? Aku mau nanya. Oke, untuk Saudari Monita dipersilakan bertanya. Aku mau nanya gini, gimana sih kalau misalnya kita self healing itu kan contohnya gimana saja, apa saja yang bisa kita lakukan, contohnya apa saja. Terus misalnya kan kalau kayak jalan-jalan sendiri itu apa benar itu self healing apa gimana, pengen tahu gitu aja. Oke, terima kasih Saudari Monita Gebiola atas pertanyaannya. Pertanyaan saya serahkan kepada presenter. Mohon maaf Saudari Monita, bisa diulangi pertanyaannya? Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan sendirian gitu, itu udah self healing apa enggak gitu? Kalau ada contoh yang lain coba jelaskan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Monita yang telah memberikan pertanyaan. Tadi di sini saya sudah menjelaskan how to do self healing, some step for self healing to help heal past wounds including. Tadi yang kamu bilang itu me time kan dengan diri sendiri, apakah itu sudah melakukan self healing? Ya, karena dari me time itu kita bisa menemukan diri kita sendiri. Me time itu tadi udah saya bilang berguna untuk membuat setiap orang memikirkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Bagaimanapun orang lain memperlakukan diri kita, masih bisa memilih untuk bahagia. Kita bisa menentukan kebahagiaan kita sendiri, karena kebahagiaan itu tidak bergantung terhadap orang lain. Jadi, dengan adanya me time, kita bisa banyak untuk menyayangi diri kita sendiri. Dan banyak untuk melakukan hal-hal positif apa yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Oke, acara ini saya alihkan lagi ke moderator kita. Oke, terima kasih pada partisipan yang sudah mau bertanya. Jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah it's better to forgive yourself in order to live a much more peaceful and happier life. Lebih baik kita memaafkan diri sendiri agar hidup jauh lebih damai dan bahagia. And when you are traumatized about something, it's better to deal with it than to let it continue to flow. Ketika trauma akan hal sesuatu lebih baik dihadapi daripada dibiarkan terus mengalir begitu saja. Karena ketika kita tidak mengobati rasa trauma, kita akan menjadi semakin ketakutan dan rasa ketakutan itu tumbuh dalam diri kita. Intinya jangan memendam masalah sendiri. Oke, acara selanjutnya akan saya serahkan kepada host. Kepada host, saya persilahkan. Moderator dan presenter atas kerjasamanya. Okay, that was the material from us activities today. It's very interesting, right? Hopefully the material presented is useful of us. Thank you for participating in your activities today. If there are errors and shortcomings in the delivery from us, please forgive. I end with wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone. I say thank you untuk teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Makasih ya. Dan kalian kalau mau live bisa live sekarang.